ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu, mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Katanya kepada mereka, kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Dari pembacaan tadi mengenai perumpamaan tentang penggarap kebun anggur, seperti yang saya sudah katakan tadi, ada beberapa hal penting yang akan kita pelajari. Nah, minggu lalu kita belajar tentang perumpamaan tentang dua orang anak. Jadi, perumpamaan tentang dua orang anak ini ada kaitannya atau ada perumpamaan penggarap-penggarap kebun anggur ini sambungan dari perumpamaan tentang dua anak. Nah, dalam perumpamaan dua orang anak itu, minggu lalu kita belajar bahwa Tuhan menunjukkan pentingnya penurutan. Nah, sekarang kita akan mempelajari pengalaman bangsa Israel dalam perumpamaan ini tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Tuhan ingin kita belajar tentang pengalaman bangsa Israel di mana tuntunan dan berkat Tuhan itu kepada bangsa Israel itu sangat besar. Namun bangsa Israel pada akhirnya gagal menggenapi maksud Tuhan dan malah mendatangkan kehancuran pada bangsa mereka. Kita lanjut. Pada Matius 21 ayat 33 tadi dikatakan bahwa ada seorang tuan tanah. Dia itu membuka kebun anggur, dibangun pagar sekelilingnya, dia menggali lubang untuk memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kalau kita melihat persiapan yang dia lakukan untuk kebun anggur ini, dia sudah mempersiapkan nanti sampai waktunya untuk panen. Nah, dia sudah bikin lubang, dia sudah untuk memeras anggur, dia sudah mendirikan menara jaga, artinya dia mengharapkan suatu hasil yang baik dari kebun anggur ini. Nah, teman-teman, mari kita buka sama-sama dalam Yesaya 5 ayat 1 dan 2. Saya minta tolong Kak Michelle boleh bacakan Yesaya 5 ayat 1 dan 2. Yesaya 5 ayat 1 dan 2. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Ya toh? Yep. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Thank you, Kak Michelle. Nah,
Kita lihat di sini Yesaya 5 ayat 1 dan 2. Kalau tidak salah minggu lalu juga kita sempat belajar tentang ayat ini. Di sini dia mengharapkan suatu kebun anggur yang baik, yang menghasilkan buah yang baik. Namun ternyata yang dihasilkan adalah anggur yang asam. Kita akan cari mengerti kenapa yang dihasilkan ini anggur yang asam. Nah, selanjutnya dalam Matius 21 ayat 33 tadi, ketika tuan tanah itu sudah selesai menyiapkan untuk membuka kebun anggur itu, akhirnya setelah persiapan selesai, setelah dia menanam bibit-bibit untuk kebun anggur itu, akhirnya dia menyewakan kebun itu pada penggarap-penggarap dan pergi ke negeri lain. Jadi dia sewakan ke penggarap-penggarap, terus dia pergi ke negeri lain dengan harapan penggarap-penggarap ini akan mengelola kebun anggur ini membuahkan hasil yang baik. Nah, di dalam Yesaya 5 ayat 7, saya akan bacakan Yesaya 5 ayat 7. Sebuah kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Jadi kita lihat di sini bahwa kebun anggur yang Tuhan maksud ialah bangsa Israel. Dari ayat tersebut kita tahu bahwa ya kebun anggur itu bangsa Israel, dan kita tahu bersama cerita tentang bangsa Israel di mana Tuhan sangat mengasihi mereka. Bangsa Israel ini adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan, dan berkat yang diberikan kepada bangsa Israel itu sangat besar. Kalau kita pelajari di ulangan 32 ayat 9 sampai 12. Di situ Tuhan mengatakan bahwa bangsa Israel ini sangat penting buat dia. Seperti kalau mau dibilang bangsa yang sangat dikasihi oleh Tuhan pada saat itu, bangsa Israel ini, karena dia sendiri yang memilih bangsa itu. Tuhan sendiri yang memilih bangsa itu. Nah, kalau kita ingat ke belakang waktu bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir, kita tahu bahwa berkat Tuhan itu sangat besar buat mereka. Kita lihat di mana mereka diberikan tiang awan pada saat siang hari supaya mereka itu tidak terlalu kepanasan, tiang api pada malam hari supaya mereka itu ada penerangan. Lebih lagi mereka itu selalu disiapkan makanan oleh Tuhan. Mereka dikirimkan mana agar mereka itu tetap makan gitu. Dari sini kita bisa belajar bahwa berkat Tuhan yang Tuhan sediakan untuk bangsa Israel itu sangat besar. Nah, komentar Pena Inspirasi berkata, Kristus adalah pemimpin bangsa Israel dalam pengembaraan mereka di padang gurun, dikelilingi oleh tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Ia memimpin dan menuntun mereka. Ia memelihara mereka dari bahaya-bahaya di padang belantara. Ia membawa mereka masuk ke dalam tanah perjanjian, dan dalam pemandangan segala bangsa yang tidak mengakui Allah, ia mendirikan Israel sebagai milik pilihannya sendiri, kebun anggur Tuhan. Dari sini kita lihat bahwa Tuhan sendiri yang memilih bangsa Israel untuk menjadi kebun anggur Tuhan, untuk menjadi bangsa pilihannya. Kepada bangsa ini diserahkan sabda Allah. Mereka dipagari sekelilingnya oleh peraturan-peraturan hukumnya, asas-asas kebenaran yang kekal, keadilan, dan kemurnian. Penurutan kepada asas-asas ini harus menjadi perlindungan mereka, karena itu akan menyelamatkan mereka daripada merusakkan dirinya sendiri oleh perbuatan-perbuatan dosa. Dan sebagaimana menara dalam kebun anggur, Allah menempatkan di tengah negeri itu Ka'bahnya yang suci. Kalau kita lihat tadi, apa yang disiapkan tuan tanah pada saat sebelum dia pergi ke negeri lain, itu ada pagar, ada menara, dan lubang untuk menyimpan itu hasilnya. Nah, di sini dikatakan bahwa Tuhan memagari bangsa Israel ini dengan ketetapan-ketetapannya, dengan peraturan-peraturan hukumnya, dan juga dia menempatkan di tengah negeri itu Ka'bahnya yang suci sebagai menara. Nah, maksudnya sebagai menara dalam kebun anggur, Allah menempatkan di tengah negeri itu Ka'bahnya yang suci. Jadi menara ini dilambangkan sebagai Ka'bah yang suci pada saat itu di bangsa Israel. Nah, kita lanjut.
dalam bacaan Matius 21 ayat 34 dan 36. Nah, setelah itu sudah tiba dalam ayat 34 dan 36 ini saatnya waktu panen. Nah, tuan tanah tahu ini sudah saatnya untuk panen. Sudah saatnya untuk menerima hasil-hasil. Akhirnya dia mengirim hamba-hambanya untuk mengecek dan sekalian mengambil hasil-hasil dari kebun anggurnya yang dia harapkan itu adalah kebun anggur yang akan menghasilkan buah yang baik. Jadi dia suruh hamba-hambanya datang. Pada saat hamba-hambanya datang yang pertama kali, apa yang terjadi? Penggarap-penggarap kebun anggur itu menganiaya bahkan membunuh hamba-hamba tersebut. Kedua kali pun sama. Utusan yang kedua pun begitu. Penggarap-penggarap itu menganiaya dan bahkan membunuh hamba-hamba yang dikirim oleh tuan tanah. Akhirnya tuan tanah ini memutuskan untuk mengirim anaknya sendiri. Nah, kita kembali melihat pengalaman bangsa Israel. Nah, bangsa Israel ini kita tahu bersama dipimpin oleh Musa. Nah, Musa selaku utusan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel pada saat itu, ia sudah mengajarkan ketetapan-ketetapan, hukum-hukum Tuhan, dan juga apa maksud dan tujuan Tuhan bagi bangsa Israel. Dalam Ulangan 4 ayat 5 dan 8 saya akan bacakan untuk kita semua. Ingatlah aku telah mengajarkan ketetapan-ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dengan kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya, dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Nah, dari ayat ini kita bisa pelajari bahwa Musa sudah memberikan apa yang diperintahkan Tuhan, yaitu dia mengajarkan hukum-hukumnya, ketetapan-ketetapan Tuhan, firman-firmannya, apa tujuan dan maksud Tuhan untuk bangsa Israel. Nah, begitu juga dengan kita. Allah ingin membawa semua bangsa di bumi untuk berada di bawah pemerintahan kasih-Nya. Allah ingin agar dunia ini dipenuhi dengan damai sejahtera. Ia menciptakan manusia untuk hidup berbahagia. Ia rindu mengisi hati manusia dengan damai dari surga. Ia ingin agar keluarga-keluarga di dunia akan menjadi sebuah lambang dari keluarga yang besar di surga. Jadi Tuhan itu sebenarnya ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan sudah memiliki rencana yang bahagia untuk kehidupan kita. Namun karena nenek moyang kita jatuh ke dalam dosa, akhirnya kita juga secara lahiriah kita sudah berdosa. Namun Tuhan sudah memberikan kita peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, firman-Nya dalam Alkitab, bahkan janji-janji Tuhan. Jika kita tetap menuruti Dia, maka kita akan diselamatkan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, itu kemauan Tuhan untuk kita. Nah, tetapi apa yang terjadi dengan bangsa Israel? Walaupun sudah diberikan perintah-perintah yang Tuhan mau, ketetapan-ketetapan, hukum-hukum Tuhan, walaupun Musa sudah berikan semuanya itu, bangsa Israel justru tidak memenuhi maksud Allah. Mereka tidak mendengarkan dan mempraktekkan apa yang Musa ajarkan kepada mereka. Jadi, kalau kata kasarnya itu mereka membangkang terhadap Tuhan. Nah, kita buka kembali di Yesaya pasal 3. Maksudnya Yesaya pasal 5 ayat 3 sampai 7. Nah, maka dalam ayat ini dijelaskan bahwa ternyata bangsa Israel ini tidak mengikuti apa yang Tuhan mau. Akhirnya di ayat 5 dikatakan, maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput.
aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkan hujan ke atasnya. Akhirnya yang mereka dapat adalah apa ya? Kalau mau dibilang malah kesusahan untuk bangsa mereka. Nah, minggu lalu ketika kita belajar tentang perumpamaan tentang dua anak, kita lihat bahwa pada saat itu Yesus sedang berada di bait suci. Nah, sama juga dengan perumpamaan yang kita pelajari sekarang, Yesus masih tetap berada Yesus masih mengajar di bait suci, dan tujuan Yesus pada saat memaparkan perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur ini sebenarnya adalah imam-imam dan ahli Taurat. Nah, sama halnya juga yang terjadi pada bangsa Israel, ahli-ahli Taurat dan para imam yang seharusnya menjadi penanggung jawab untuk mengerjakan kebun anggur Tuhan malah tidak setia terhadap kewajiban mereka. Mereka malah menyombongkan diri, mereka berusaha menarik perhatian penghormatan kepada diri mereka sendiri, mereka menganggap mereka yang paling benar. Nah, jadi apa maksud apa artinya dari Tuan Tanah ini mengirimkan hamba-hambanya? Jadi kalau dilihat dari pengalaman bangsa Israel, Tuhan sudah mengirimkan Musa sebagai bantuan untuk bangsa Israel ini tetap berada di jalannya Tuhan gitu. Musa ini supaya bisa kasih ingat, oh bangsa Israel harus tetap berada di jalannya Tuhan, mengikuti perintah-perintah Tuhan. Nah, sama halnya pada saat Yesus memberitakan perumpamaan tentang kebun anggur ini, Yesus sudah memberikan hamba-hambanya supaya orang-orang pada saat itu mengetahui apa maksud Tuhan. Namun justru yang mengecewakan adalah ahli-ahli Taurat dan para imam lah yang kesannya tidak memenuhi maksud Tuhan, karena mereka itu memberitakan firman Tuhan dengan alasan agar orang-orang bisa lihat, oh para imam-imam ini tahu tentang kebenaran. Jadi mereka kayak jadi sombong dan mereka seperti membenarkan diri mereka sendiri. Kita lanjut. Nah, ketika Tuan Tanah ini mengirim hamba-hambanya, namun hambanya dibunuh, yang terakhir yang dilakukan adalah dia mengirim anaknya sendiri. Dalam Matius 21 ayat 37, akhirnya dia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Nah, pada akhirnya Tuan Tanah ini mengutus anaknya kepada penggarap-penggarap ini, dengan harapan bahwa penggarap-penggarap ini akan lebih segan atau bahkan takut untuk melawan, karena yang diutus adalah anak dari Tuan Tanah. Jadi Tuan Tanah ini mengirimkan anaknya dengan harapan para penggarap-penggarap ini akan lebih segan dengan anaknya karena ini anak dari Tuan Tanah loh. Maksudnya tadi kan hanya hamba-hambanya, jadi sekarang anaknya agar supaya para penggarap-penggarap ini kesannya akan lebih takut kepada anaknya gitu. Tetapi apa yang terjadi sama halnya dengan hamba-hamba dari Tuan Tanah, anak dari Tuan Tanah ini justru dianiaya juga dan dibunuh. Nah, mereka membuang dia keluar dari kebun itu dan membunuhnya karena mereka pikir jika mereka membunuh anak dari Tuan Tanah, maka kebun tersebut akan menjadi milik mereka. Betapa jahatnya para penggarap ini sehingga mereka membunuh anak-anak dari Tuan Tanah ini. Nah, sekilas ketika kita membaca tentang perumpamaan tentang penggarap kebun anggur ini, kita pasti sudah berpikir bahwa ketika Tuan Tanah menyuruh anaknya ini, kita dapat merefleksikannya sebagai Allah yang mengutus Yesus Kristus. Nah, setelah komentar dari Pena Inspirasi, setelah hamba-hamba yang diutus Allah untuk mengingatkan dosa-dosa yang dibuat oleh mereka, akhirnya Yesus sendiri datang untuk menjelaskan dan memaparkan dosa-dosa mereka dan mengajak dengan sabar dan penuh belas kasihan kepada mereka untuk bertobat. Namun yang terjadi malah para ahli Taurat dan imam-imam justru iri kepada Yesus. Mereka melihat Yesus dengan amarah karena Yesus membuka kedok mereka. Mereka benci terhadap teladan karakternya yang tulus dan kudus. Nah, jika kita melihat lagi kejadian ini, kita ingat bahwa ternyata
imam-imam dan para ahli-ahli Taurat ini saat Yesus memberikan perumpamaan-perumpamaan ini, mereka malah benci dengan karakternya dia. Mereka menganggap bahwa Yesus ini sedang membuka kedok mereka. Artinya mereka mulai takut bahwa nantinya dosa-dosa mereka akan kelihatan dari apa yang Yesus katakan. Nah, kita lanjut dalam Matius 21 ayat 40, dikatakan, maka apabila Tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukan dengan penggarap-penggarap itu? Nah, kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Nah, dalam perumpamaan ini tentang penggarap-penggarap kebun anggur, setelah Yesus menggambarkan puncak kejahatan dari para penggarap-penggarap ini yang artinya itu para imam dan ahli Taurat, ia menyampaikan satu pertanyaan. Nah, pertanyaan itu adalah, apakah yang akan dilakukan dengan penggarap-penggarap ini? Nah, para imam setelah mengikuti cerita dengan perhatian mendalam dan tanpa memikirkan hubungan pelajaran itu kepada mereka sendiri, mereka turut serta bersama dan orang-orang banyak menjawab pertanyaan Yesus. Dalam Matius 21 ayat 41, kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepada mereka pada waktunya. Nah, kalau kita baca dalam Lukas 20 ayat 16, itu ada satu hal yang menarik di situ, yang tidak tercatat dalam Matius 21. Saya ingin membacakannya. Lukas pasal 20 ayat 16, di bagian terakhir, ia akan datang membinasakan penggarap-penggarap itu dan mempercayakan kebun anggur itu kepada orang lain. Nah, mendengar itu mereka berkata, sekali-kali jangan. Jadi imam-imam dan ahli Taurat itu berkata, sekali-kali jangan. Kalau kita baca dalam King James Version, itu mereka katakan God forbid, artinya Allah melarang. Nah, tanpa disadari, mereka telah menjatuhkan hukuman ke atas diri mereka sendiri. Yesus memandang mereka, dan di balik pandangannya Yesus yang menyelidik, mereka tahu bahwa ia membaca rahasia-rahasia hati mereka. Keilahiannya melintas di hadapan mereka dengan kuasa yang nyata. Pada para penggarap itu, mereka melihat gambaran mengenai diri mereka sendiri, dan dengan sendirinya mereka berkata Allah melarang. Nah, pada saat mereka, jadi dari sini kita dapati bahwa pada saat mereka mengatakan Allah melarang, sudah mulai ada rasa ketakutan dalam diri mereka, bahwa takutnya Yesus akan membuka kedok mereka. Karena mereka sendiri pun tahu, artinya mereka sendiri pun tahu kalau mereka itu salah. Nah, lalu dengan hikmat dan penuh penyesalan, Kristus berkata, nah ini yang ketika saya pelajari ini, ayat ini sangat bagus untuk kita, khususnya buat kita orang-orang muda pada saat ini. Dalam Matius 21 ayat 42-44. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas buah itu, aku akan menghancurkan, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Apa maksud ayat ini? Saya dapati maksudnya dalam, kalau teman-teman bisa cari bukunya di Christ Object Lesson, halaman 295, paragraf 3 dan 4. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kristus akan mengalihkan kebinasaan atas bangsa Yahudi jika bangsa itu menerima dia. Tetapi dengki dan cemburu menjadikan mereka tidak dapat dibujuk. Mereka memutuskan bahwa mereka tidak akan menerima Yesus dari Nazaret sebagai Mesias. Mereka menolak terang dunia, dan kemudian hidup mereka dilingkungi dengan kegelapan tengah malam. Kebinasaan yang telah diramalkan menimpa bangsa Yahudi. Hawa nafsu kejam mereka sendiri tak terkendalikan membawa kemusnahannya. Dalam keberangan mereka yang buta, mereka saling membinasakan satu dengan yang lain.
Pemberontakan mereka, kecongkakan yang keras kepala, membawa ke atas diri mereka murka dari Kaisar Romawi. Yerusalem dimusnahkan, Ka'bah hancur lebur, dan tempatnya dibajak seperti sebuah ladang. Bangsa Yehuda binasa dalam bentuk kematian yang paling mengerikan. Jutaan orang dijual menjadi budak bagi bangsa-bangsa yang lain. Sebagai satu bangsa, orang Yahudi telah gagal memenuhi maksud Allah dan kebun anggur itu diambil kembali dari mereka. Kesempatan-kesempatan yang telah dirusakkan, pekerjaan yang telah diremehkan, dipercayakan kepada orang lain. Jadi teguran juga buat saya pada saat baca komentar ini, ternyata Tuhan sudah memberikan kesempatan yang berharga buat kita. Bagaimana kita bisa mengambil kesempatan itu, melakukan apa yang dimaksudkan Tuhan, sehingga kesempatan-kesempatan itu tidak diambil lagi dari kita. Nah, teman-teman bisa buka Alkitab dalam Hosea 4 ayat 6. Di sini Tuhan dalam Hosea 4 ayat 6 ini menggambarkan tentang kegagalan bangsa Israel. Nah, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melakukan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anak. Ayat ini sangat keras, khususnya buat saya, karena tegurannya sangat tajam. Karena pada saat kita melupakan Tuhan, pada saat kita melupakan peraturan-peraturan, hukum-hukum Tuhan, kita akan binasa. Di sini, dalam Hosea 4 ayat 6 ini dikatakan, karena engkau melupakan pengajaran Allahmu. Kalau kita melupakan pengajaran Tuhan, menolak pengenalan akan itu, maka Tuhan akan menolak kita. Nah, dalam perumpamaan mengenai kebun anggur, para penggarap itu yang dinyatakan bersalah oleh Kristus. Merekalah yang menolak untuk mengembalikan kepada tuannya hasil-hasil kebunnya. Pada bangsa Yahudi, para imam dan rabi yang oleh menyesatkan bangsa itu telah merampas dari Allah pelayanan yang dituntutnya. Merekalah yang menjauhkan bangsa itu dari Kristus. Atas penolakan terhadap Kristus dengan akibat-akibat yang mengikutinya, mereka harus bertanggung jawab. Dosa satu bangsa dan kehancuran bangsa itu disebabkan oleh pemimpin-pemimpin agama. Waktu saya membaca ini, saya agak rasa takut untuk membawakan firman karena takutnya saya ini salah. Tapi dari sini saya bersyukur bahwa ketika kita membawakan firman Tuhan, ketika kita membawakan kebenaran, Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Nah, jadi dosa buat kita jika kita itu mengajarkan yang salah. Nah, namun kalau kita tetap berpegang pada Alkitab, kita mempelajari dengan baik apa isi firman Tuhan, maka dengan pertolongan Tuhan, dengan Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan, kita mungkin dapat menyelamatkan satu orang. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita di ayat yang terakhir, ayat 45 dan 46, ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Nah, jadi di ayat terakhir, akhirnya para imam-imam dan para ahli-ahli Taurat ini sadar bahwa ternyata yang sedang dibicarakan Yesus pada saat itu ialah mereka sendiri. Yesus sedang memaparkan kepada mereka betapa sombongnya diri mereka, betapa mereka berdosa, menganggap diri mereka itu yang paling benar, dan jadi pelajaran juga untuk kita bahwa ketika kita sedang mempelajari firman Tuhan ataupun bahkan berusaha mengajarkan firman itu kepada orang lain, marilah kita tetap rendah hati, kita tetap berserah kepada Tuhan agar supaya pesan yang ingin kita sampaikan, pesan yang kita ingin orang lain terima itu tersampaikan dengan baik dengan bantuan Roh Kudus. Nah, untuk yang terakhir, saya ingin membacakan satu statement di Christ Object Lesson.
Seperti ini, akankah amaran-amaran Allah dilewatkan tanpa diperhatikan? Akankah kesempatan-kesempatan untuk bekerja tidak diperbaiki? Akankah olokan dunia ini, kecongkakan pikiran, penyesuaian kepada kebiasaan dan tradisi manusia, menahan orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus untuk bekerja bagi Dia? Apakah mereka akan menolak sabda Allah seperti pemimpin-pemimpin Yahudi menolak Kristus? Akibat dari dosa, Israel berada di hadapan kita. Maukah sidang sekarang ini menerima amaran itu? Jadi setelah kita melihat pengalaman bangsa Israel, bagaimana mereka mengecewakan Tuhan, mereka tidak maksud dan tujuan Tuhan untuk mereka tidak tercapai, menjadi pelajaran buat kita. Apakah kita akan mengulangi hal yang sama pada saat ini, atau apakah kita malah memberontak kepada Tuhan? Apakah kita akan menjadi apakah kita akan menjadi congkak dan tidak menggunakan kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan untuk memberikan kebenaran ini kepada orang lain. Ayat terakhir yang ingin saya sampaikan terdapat dalam Roma pasal 11. Roma pasal 11 ayat 17 sampai 22. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicongkakkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tetap tegak tercacat karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Dari ayat ini diajarkan, marilah kita tetap rendah hati, janganlah kita menjadi sama seperti para imam dan ahli-ahli Taurat yang merasa diri mereka itu paling benar, yang merasa mereka itu yang paling tahu tentang firman Tuhan, sehingga mereka lupa bahwa dengan begitu mereka sudah menggagalkan maksud Tuhan kepada suatu bangsa. Jadi jangan sampai maksud dan tujuan Tuhan untuk kehidupan kita tidak tercapai karena kesalahan kita sendiri. Mudah-mudahan pelajaran malam ini bisa teman-teman mengerti. Biarlah kita berdoa bersama-sama. Semoga Roh Kudus Tuhan dapat mengertikan itu dalam kehidupan kita.